Masih SMA. Saya manajer termuda. Maksudnya kamu masih SMA nih. Dan how survive di situ? Kalau punya pacar hidupnya berat. Itu di mana-mana kayaknya Kalau sama deh. punya pacar hidupnya berat. Oke, apalagi udah diajak tinggal bareng tuh umur segitu. Jadi sebenarnya Plan ahead. Ada restoran Indonesia di dekat university. Saya pernah beli di sana sama keluarga saya, bebek goreng sama nasi. Rasanya oke. Jadi pas awal-awal saya agak-agak bingung, ini gurunya ngomong apa. Oke, kenapa begini bentukan orang-orangnya gitu. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Rahayu bersama saya Ketut Budi dalam program Intim Sweet Bea Cukai Ngurah Rai. Nah, di episode ini kita kedatangan seorang anak muda masih SMA yang sangat inspiratif. Kenapa? Karena dia hidup dan bertahan sendirian nih, hidup sendirian di Australia. Nah, bagaimana ceritanya dan seperti apa pengalamannya dia di sana? Untuk itu langsung aja kita sapa anak muda ini yaitu Mas Dewa. Gimana Mas Dewa kabarnya nih? Aku baik, alhamdulillah. Kapan nyampe di Bali nih Mas Dewa? Saya baru landing di Bali tuh 2 hari lalu kayaknya. 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari lalu. Ya, nah, ini yang saya dengar nih kan katanya Mas Dewa ini adalah salah satu anak dari pegawai bea cukai. Tapi gimana ceritanya kok bisa sekolahnya di Australia, SMA lagi nih? Nah, yang bea cukai itu bapak saya. Bapak bea cukai ya? Ibu saya pajak. Oke. Dia apply beasiswa LPDP dan kebetulan diterima. Oke. Jadi ibu saya memilih untuk S2 komunikasi di Brisbane, Australia, University of Queensland namanya. Oke. Dan ayah dan ibu saya memutuskan bahwa satu keluarga akan ikut ke Brisbane. Oh, jadi ayah juga yang pegawai bea cukai ikut ke sana ya? Ya. Kesana kalau salah sempet kemarin ngobrol sama ayah katanya ayah cuti lah karena ingin menemani keluarganya. Ya, cuti di luar tanggungan negara istilahnya. Nah, sesampainya di sana, berarti memang sebelumnya nih waktu itu kelas berapa tuh? Waktu pindah, waktu moving? Saya tuh baru lulus kelas 9. Terus pas flight ke Brisbane itu Juli. Dan di Indonesia lulus SMP itu Juni kan ya? Iya, Juni. Saya nyampe sana, saya langsung mulai kelas 10 semester 2. Kelas 10 semester 2? Iya. Oh, jadi semester pertamanya dilewatin aja tuh? Semester 1 saya benar-benar semester satunya dilewatin aja? Iya, lewatin aja. Nggak apa-apa itu? Boleh? Oh, boleh-boleh. Nah, kalau boleh tahu di situ di SMA apa namanya? Namanya Indooroopilly State High School. Indooroopilly, dibaca Indooroopilly. Indooroopilly State High School. State High School. Tapi kalau mau lebih singkat, lebih gaul lah. Ngomongnya Indro. Pak De Indro. Jadi warkop ya. Indro High School. Indro State High School. Indro State High School. Oke. Nah, berarti masuk ke situ udah langsung ke semester 2 jadinya ya. Iya. Ada ini enggak di awal itu shock atau gimana kan dari Indo nih gitu. Banyak culture shock ya. Banyak. Saya pas pertama kali datang itu ngisi formulir banyak dan jadi harusnya tuh saya di tes bahasa Inggrisnya dulu. Jadi saya punya sepupu saya juga sekolah di situ kan. Dia di tes bahasa Inggrisnya. Kebetulan papa saya orang yang sangat plan ahead. Dan dia sudah memutuskan bahwa oke, kamu tes IELTS dulu sebelum terbang tuh. Sebelum terbang saya tes IELTS dulu. Oke. Jadi saya tunjukkan IELTS saya ke sekolah dan saya langsung nggak usah dites bahasa Inggris ya. Nggak tes bahasa Inggris lagi. Tes bahasa Inggris. Oke, kalau kamu masuk sekolah mulai minggu depan. Siap. Gitu. Kemudian ketika pertama kali menginjakkan kaki di Indro, SMA Indro ini, apa yang kamu rasakan? Saya kaget, tidak ada seragam. Saya datang pertama kali itu pakai kaos, saya ingat bajunya, kaos Bondage, jeans, sama sepatu Converse waktu itu. Pakai sepatu Converse, bawa tas, masuk sekolah, saya lihat itu ada murid yang seragamnya bukan seragam, bajunya cuma lengan pendek, celana pendek, sama bawa tasnya juga tas lempang gitu, tote bag. Pakai tote bag. Saya shock gitu loh. Kok boleh bawa kayak gitu ya? Shock saya. Dan pakai celana pendek itu cewek cowok tuh yang? Itu cewek. Itu yang cewek. Iya. Oke.
Berarti, wah ini kok nggak pakai seragam dia di Indonesia kan biasanya pakai seragam. Oke, that's culture shock yang pertama. Culture shock. Ada lagi mungkin? Sekolah saya punya value di mana kita boleh mengekspresikan our characteristic semau kita. Ya bebas aja tuh. Iya bebas aja. Jadi kalau saya mau rambut merah? mau rambut merah, mau rambut warna-warni juga saya Nggak bisa. apa-apa. Jadi saya kalau satu hari bosan itu aku mau warnain rambut. Kalau dibolehin apa saya. Kalau dibolehin papa ya. Sekolah sih bolehin, papa saya belum tentu nih gitu. Warnain biru, setengah biru, setengah merah, datang ke sekolah boleh. Saya mau datang ditindik Ya, di piercing satu gitu. muka, telinga dua juga nggak apa-apa. Ada yang begitu di sekolah? Ada yang kayak gitu. Oh, yang pakai piercing. Iya, Bu. Itu boleh. Ya yang penting kamu sekolah, ekspresikan dirimu. Iya. Sebebasnya aja gitu ya. Oh, itu yang shock dari di awal loh. Kenapa? Itu shock saya. Kenapa begini bentukan orang-orangnya gitu. Oke, ada lagi nggak ke shock culture yang di Saya waktu itu hari pertama nggak bawa bekal. Terus saya mikirnya ke kantin aja. Pas pertama kali ke kantin, saya lihat harga makanan di kantin. Pop mie $3. Udah bayangin 30.000. Pop mini 30.000. $3. Oke. Terus saya itu kelas 10 ya. Pas saya lulus kelas 12, saya ke tuck shop lagi. Tuck shop tuh kantin. Apa tuck shop? Tuck shop namanya. Oke. Itu naik jadi $4. Udah 40.000. Udah 40.000. Kayaknya nggak bener, mending gua bawa bekal nih gitu ya. Bekal. Oke, itu di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu gini nggak, apa istilahnya? Mudah nggak bagi kamu untuk beradaptasi ketika berada di wilayah yang baru, lingkungan yang baru kayak di situ? Apalagi bahasanya juga beda sebelumnya. Sesulit itu nggak bagi kamu untuk ngeblend di mereka? Jadi bahasa Inggris untuk mengikuti TV show atau film itu berbeda dengan bahasa Inggris buat ngetik laporan ilmiah atau ngikutin pelajaran matematika guru. Itu beda. Jadi pas awal-awal saya agak-agak bingung, ini gurunya ngomong apa. Oke. Terus mana gurunya ada bermacam-macam, gurunya ada dari Spanyol, ada dari Australia. Accentnya beda-beda ya? Accentnya beda-beda. Saya datang ke kelas 1 ngomongnya E jadi A kan, saya bingung. Tapi bisa kok. Lama-lama bisa. Nah, kalau di sekolah itu, berarti kan papamu, yang mana nih teman-teman, papanya itu teman saya juga. Saya kenal sama papanya. Papamu kan cuma 2 tahun. Karena ibu LPDP kan cuma 2 tahun di situ. Kemudian lulus, kemudian balik ke Indo. Dan sekarang, you have to stay di sana sendirian. Gimana kamu bertahan di situ? Jadi pas Sorry, ini aku potong ya. Jadi papamu bilang, aku nggak ngurus financialnya dia lagi, dia udah harusnya mandiri lagi. Kan, maksudnya kamu masih SMA nih. Dan how survive di situ? Jadi pas saya pertama datang ke Australia itu, rumah saya tuh di sini. Sebelah sini tuh ada barisan ruko. Oke. Dan yang ruko paling depan adalah Domino's. Saya pakai kemeja batik saya, pakai celana, pakai sepatu yang rapi, rambut saya sisir rapi. Saya datang, saya bawa CV, saya kasih ke bosnya, dia langsung ngomong ke saya, kamu bisa mulai kapan? Kamu bisa mulai kapan? Iya. Kamu datang bawa CV, di momen itu juga, Iya. kamu mulai kapan? Iya. Nggak ada, nanti kita hubungin ya, Dek, nggak ada? Nggak ada. Oke, dari kamu datang itu sampai kamu dapat exactly datang kerja lagi, itu berapa lama? Kira-kira 2 hari. 2 hari kemudian udah langsung kerja? Jadi di spend 2 hari itu, saya ngisi formulir, ngisi TFN namanya, tax file number. Itu buat, kalau misal gaji saya di atas $50.000 Oke, per itu tahun, itu saya bakal kena tax. Dan taxnya itu identifikasi biar pemerintahnya tahu saya orang siapa. Itulah untuk ininya ya. Number, Tax number. Jadi administrasinya kamu isi-isi dulu di 2 hari itu. Ya. Setelah itu udah masuk kerja. Udah masuk kerja saya. Hari pertama saya diajarin cara sausin pizza dan cara ngambil orderan customer mau pizza apa. Oh, oke. Nah, gimana kamu nyimbangin sekolah dengan bekerja? Jadi sebelum orang tua saya balik ke Indonesia, saya tuh kerja
Udah kerja sebelum Udah kerja. orang tua balik, udah kerja dulu. Saya udah kerja duluan, Yang di Domino's itu orang tua masih di situ. masih di situ. Oh, oke. Jadi Oke. saya dari kelas 10 udah kerja. Dari awal. Dari kelas 10 ya. Oh. Oke. Terus setelah saya kerja banyak setahun, setelah setahun itu bos saya ngomong bahwa oke, kamu akan mulai kerja sebagai manajer dan kamu kerjanya dari jam 5 sampai 1.30 pagi. Bentar. Setelah Setahun. 1 tahun, bosnya bilang kamu akan saya pekerjakan sebagai manajer. Setahun nih ya. Setahun. Kalau di Indo berapa tahun tuh? Biar bisa jadi manajer agak panjang ya. Agak panjang biasanya itu durasi waktu yang mesti dihabiskan untuk jadi manajer. Ternyata di situ kamu udah ditawarin jadi manajer. Mungkin ngelihat kinerja kali ya. Iya. Kan bisnis pasti Orang terus. Indonesia yang di Australia mereka hard worker. Oh, Hard worker sekali. rata-rata hard worker semua. Saya tiap malam jam 10 itu Uber driver itu orang Indonesia semua. Hampir semuanya orang Indonesia. Hampir semuanya orang Indo ya. Kuat mereka kerjaan kemana? Oh, hard worker karena apalagi di negara orang kita udah jauh-jauh ngapain nggak kerja keras. Akhirnya ditawarin tuh, ya udah nih lu jadi manajer apa namanya di Domino's. Masih SMA. Saya manajer termuda. Manajer saya punya coworker, manajer juga, dia umurnya 47. 47. Sedangkan di momen itu umurmu berapa belas? 16 tahun. Dan kamu manggil, "Hey bro." Bro, kerjaan kita apa nih sekarang, bro? Oh, oke, berarti nah, itu kerjanya dari hari Jumat tadi ya? Iya. Jumat. Saya kerja cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Karena saya mau biar di Senin sampai Kamis saya bisa belajar. Bisa belajar ya? Biar balance ya. Oke. Kan pasti dapat paycheck atau bayarannya itu untuk tempat tinggal, Iya, betul. makan dan segala macam. Tempat tinggalnya itu di mana? Setelah orang tua bye-bye gitu, pergi. Jadi saya tinggal sama dua orang Indonesia. Satu apartemen ada 3 kamar. Oke. Jadi rentnya $600, saya bagi 3, jadi saya bayar 200, yang lain bayar 200. 200 dolar Australia ya. Oke. Jadi bertiga tuh Iya, bertiga. di situ ya. Orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Oke. Terus seberapa sering nelpon orang tua ketika di situ? Saya nelpon jarang, tapi saya tiap hari ditelepon. Tiap pagi bangun tidur, lagi bikin toast buat breakfast, buat sarapan. Oh, orang tua nelpon. Mas, lagi ngapain? Oh, oke. Karena rasa mungkin ya gimana anak di situ walaupun besar dan sudah manajer, Anda tetap anak bagi mereka. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kamu lihat, kamu bandingin ya maksudnya, kamu yang ditelepon orang tuamu, diperhatikan orang tuamu sebegitunya, walaupun secara finansial kamu udah bisa berdiri sendiri. Gimana kamu ngelihat orang asli Australia, apakah begitu juga? Temenku, dia drop out dari sekolah kelas 11, Kelas 11 itu berarti kelas 2 kelas 2 SMA. SMA ya? Kelas 2 SMA drop out. Dia oke. memilih untuk masuk TAFE, seperti SMK. Oh, oke. Di SMK itu punya negara, TAFE itu punya negara. Dan kamu bisa belajar jadi pelayan, bisa belajar jadi... Intinya outputnya kerja. Dia memilih untuk masuk situ, dia mengambil sertifikat hospitality. Hospitality itu buat pelayan jadi restoran. Dan bayarnya lumayan itu. Oke. Sebenarnya 20-25 ada. Oke. Dia memilih untuk tinggal sama pacarnya. Tapi karena housing crisis Australia yang hancur banget, dia rent apartemen. Oke. Apartemennya rentnya dibagi 3 sama ibunya, sama kakaknya, sama dia sama ceweknya. Ini kelas 2 SMA ya? Kelas 2 SMA. Kita ngomong anak kelas 2 SMA. Ya. Masih satu apartemen sama orang tuanya. Sama ibunya doang. Sama ibunya, sama kakaknya, dia dan pacarnya. Iya. Mereka tinggal bareng, cuman ibunya nggak ngobrol lagi sama temanku. Dia ngobrol lagi sama Nggak kakaknya? ngobrol sama temanku. Bapaknya dia terakhir tuh main ke rumah, cerita bahwa bapakku udah lama banget, aku nggak ngobrol sama bapakku udah lama banget. Gitu.
Karena dari awal ibu dan bapaknya tuh udah nggak menikah, nggak pernah menikah. Oh, oke. Dan kamu pernah dengar cerita dia gimana menjalani hidup di situ? Kalau kamu kan tadi kan ya aku harus kerja, bayar rent, makan dan segala macam. Gimana temenmu itu hidup? Terakhir aku ngobrol sama dia sekarang kerja 2 pekerjaan. Satu kerja bareng saya di Domino's, satu lagi kerja dia di cafe, dipakai sertifikatnya itu. Tujuannya dia adalah buat nabung dan dia mau kerja sebagai scuba diving instructor di Thailand. Di Thailand? Iya. Dan sampai sekarang dia ngomong bahwa aku kesusahan banget nabung buat hidup di Thailand itu. Susah nabung di Aussie supaya dibawa ke Thailand? Kenapa dia susah? Saya pernah coba lihat akun banking account-nya dia. Ternyata spendingnya tuh paling banyak di Pokemon card, dipakai beli baju, sama dipakai buat beli things for his girlfriend, dia ngomong gitu. Ini barang buat cewek gue gitu. Barang-barang untuk pacarnya yang mana diajak ya living together lah di situ. Jadi hidupnya dia bilang berat nih. Iya. Ya. Kalau punya pacar hidupnya berat. Itu di mana-mana kayaknya sama kalau deh. punya pacar hidupnya berat. Oke, apalagi udah diajak tinggal bareng tuh umur segitu. Jadi sebenarnya mau di negara manapun, mau di Indonesia, di Australia, mau dimanapun, selama finansialnya belum stabil, terus ngambil langkah kayak gitu pasti berat ya hidup ya. Mau dimanapun, apalagi usia segitu. Dan housing crisis itu gimana? Oh man, di housing crisis itu satu tema yang udah dibicarakan sedemikian rupa. Di sekolah dibicarakan, di berita dibicarakan. Ada terus tuh. Ada terus, saking parahnya itu. Namun orang-orang Australia, bule-bule Australia, mereka bilang bahwa ini salah imigrasi, salah imigran yang datang ke Australia, jadinya rumah sedikit. Padahal menurut data, bukan karena itu,